Kalau saya pikir untuk sekarang eh, intervensi-intervensi banyak sebagai wisudawan terbaik katanya. S2 lah dulu, S2 terus jadi dosen. Ya, itu hal-hal yang intervensi yang positif yang harus sebenarnya diapresiasi. Kalau dijadikan hal-hal negatif ya bikin overthinking, bikin stres. Jadi untuk kedepannya saya itu Kak, untuk sekarang saya pikir mau kerja dulu, mungkin 1 tahun kerja. Habis itu kan kalau S2 kan tidak menuntut harus umur berapa, bahkan umur 25 kan kita masih bisa S2, 30 kita masih bisa S2. Jadi saya fokus kerja dulu, membangun karir, ke situ cari pengalaman. Karena tahu-taunya juga kalau sudah S2 kan value-nya kerja. Kecuali memang fokusnya mau jadi dosen ya, mungkin harus dipercepat S2-nya. Cuman kerja dulu baru S2. Jika ada dua pilihan, ya, dua pilihan antara mengejar karir atau menikah, mengejar karir atau berumah tangga. Ini video kedua kalinya kami tampilkan, dan sebelumnya kami berbincang-bincang seputar perjalanan beliau selama jadi mahasiswa hingga meraih predikat sebagai dosen terbaik. Nah, mungkin bisa kembali ceritakan itu salah satu karya yang ada pernah tulis di buku antologi gitu, kritis COVID ya, aku tidak salah. Cacatan kritis Ya. COVID-19. Catatan kritis COVID. Nah, saya ceritakan tidak? Di situ kan di buku cacatan kritis COVID-19 saya bahas soal bagaimana kepemimpinan seorang perempuan. Ini sebenarnya terinspirasi sekali dari yang fenomena yang saya lihat, bahwa kayak hak politik perempuan untuk maju jadi seorang pemimpin masih terhalang dengan budaya-budaya lokal begitu Kak. Pertama kayak budaya patriarki seperti itu. Kayak yang berhak untuk menjadi, yang identik berhak menjadi seorang pemimpin itu adalah laki-laki. Nah, saya mau gerakan dari situ bahwa di luar dari keluarga di luar dari hubungan keluarga rumah tangga antara suami dan istri, di luar dari itu perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama begitu Kak, termasuk dalam hak politik. Perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang saya perlihatkan dari tulisan saya. Nah, dari situ juga saya menyusun tulisan dengan mengambil sumber dari beberapa negara yang di masa COVID-19 ini justru seorang pemimpin perempuan berhasil menerapkan kebijakan-kebijakan sehingga membawa negaranya menjadi sebuah negara yang bijak soal COVID-19, mampu memberdayakan masyarakat dalam situasi darurat seperti itu. Padahal pemimpinnya adalah perempuan. Itu yang secara garis besar saya perlihatkan dalam tulisan dari kepemimpinan perempuan. Perencanaan Deulufi setelah selesai satu apa? Kalau saya pikir untuk sekarang intervensi-intervensi banyak sebagai wisudawan terbaik katanya. S2 lah dulu, S2 terus jadi dosen. Ya, itu hal-hal yang intervensi yang positif yang harus sebenarnya diapresiasi. Kalau dijadikan hal-hal negatif ya bikin overthinking, bikin stres. Jadi untuk kedepannya saya itu Kak, untuk sekarang saya pikir mau kerja dulu, mungkin 1 tahun kerja. Habis itu kan kalau S2 kan tidak menuntut harus umur berapa, bahkan umur 25 kan kita masih bisa S2, 30 kita masih bisa S2. Jadi saya fokus kerja dulu, membangun karir, ke situ cari pengalaman. Karena tahu-taunya juga kalau sudah S2 kan value-nya kerja. Kecuali memang fokusnya mau jadi dosen ya, mungkin harus dipercepat S2-nya. Cuman kerja dulu baru S2. Jika ada dua pilihan, ya, dua pilihan antara mengejar karir atau menikah, mengejar karir atau berumah tangga.
Kalau untuk saat ini saya pikir masih pilihan saya jatuh pada karir tentu, karena yang saya harapkan begini Pak. Saya bukan menutup kemungkinan untuk berumah tangga, tapi akan berumah tangga. Cuman saya pikir untuk berumah tangga itu kan tidak semata-mata ya kita sudah sah selesai menikah selesai, bangun rumah tangga selesai. Tapi ada hal-hal yang banyak yang harus dipersiapkan, karena saya juga kan lihat banyak sekali begitu kan kasus-kasus yang karena intervensi budaya yang kayak kapan nikah, masa umur 25 belum nikah, umur ini belum nikah begitu. Jadi makanya mereka cepat nikah, padahal secara finansial laki-lakinya belum mampu mencukupi istrinya, dan secara finansial, secara mental si istrinya ini belum siap untuk menjadi ibu. Akhirnya banyak korban dari pernikahan yang tidak tepat pada waktunya, belum siap secara finansial maupun fisik. Jadi itu yang mau saya bangun begitu Pak. Tapi akan membuka itu, tapi harus mempersiapkan finansial dan mental. Menikah itu bukan masalah waktu yang cepat, tapi Ketika kamu memang siap. siap. Oke, siap. Ya. Mau saya umur 24 siap ya menikah, kalau belum siap ya kan harus dipersiapkan. Tahu, Teh Ulfi saat ini usianya sekarang berapa? Saya kelahiran 2002, umur 21. Sekarang umur 21. Berarti sudah bau tanah ya? Iya, kayaknya. Cita-cita Teh Ulfi apa? Mimpi Teh Ulfi, mimpi besar Teh Ulfi yang ingin lakukan selama hidupnya apa? Kalau dulu saya itu punya impian kayak spesifik begitu, kayak mau jadi jaksa. Cuman sekarang seiring waktu dengan banyaknya proses yang saya lewati dan pengalaman yang saya miliki, saya itu kepikiran untuk melakukan suatu hal begitu di masyarakat, kayak memberdayakan masyarakat, entah jadi apapun, atau jadi pemerintah atau jadi pengusaha. Seperti fokusnya ke situ, ke memberdayakan masyarakat. Itu. Ada tokoh inspiratif, ada yang mungkin dijadikan inspiratif? Tokoh inspiratif banyak sih Kak, tapi yang selama perkuliahan ini saya ikut itu ada salah satu mahasiswa S2 dari Columbia University, namanya ke Muhammad Daris Nagara. Itu tidak diterima di SNMPTN di sekolah di kampus negeri, dan kemudian dia diterima LPDP luar negeri, dan setiap story Instagramnya atau feed Instagramnya ataupun TikToknya itu kan dia selalu kayak membagikan pencapaiannya begitu Kak, kayak lomba-lomba internasionalnya, lomba nasional. Jadi itu kayak menginspirasi saya begitu. Dan walaupun saya sekolah di sekolah swasta, Iya. saya bisa berkembang begitu dengan potensi yang saya miliki. Dan saya percaya Kak, dengan sebenarnya bukan sekarang itu kayak mindsetnya pikirannya orang yang keliru menurut saya. Dia mau masuk ke, saya tidak merendahkan kampus negeri dan swasta begitu Kak, cuman mindsetnya keliru bahwa dia masuk karena kampusnya terkenal gitu kan. Kalau kita yang bisa berkembang dengan potensi yang kita miliki, kan kampus itu juga bakal maju gitu kan. Itu bukan kebesaran kampus yang membuat kita menjadi orang yang besar, tapi diri kita menjadi orang besar lah yang akan mengikut kampus menjadi besar. Iya. Saya tertarik nih Dek, kalau saya lihat moto Ade itu di CV-nya Ade, jalani saja. Sesingkat itu Kak moto Ade gitu, jalani saja. Itu setelah berganti-ganti moto sebenarnya Kak. Karena jujur saya malas maka kayak membangun moto kayak kejarlah impianmu setinggi langit, kayaknya
Karena jalani proses dua kata sebenarnya bermakna besar untuk saya begitu Kak. Karena dari jalani proses itu saya berusaha untuk menghargai setiap proses yang saya jalani, mau berat ataupun mudah saya jalani, dan apapun yang saya dapatkan saya syukuri begitu Kak. Karena kan begini Kak, banyak orang kan dia cuman anggap keberhasilan itu, kesuksesan itu, keberhasilan itu ketika dia misalnya ikut lomba juara satu begitu. Menurut saya setiap itulah pentingnya menghargai setiap proses begitu Kak. Jangan hanya terfokus dengan hasilnya saja. Kalau kita fokus, ada tuh ungkapan yang kita tahu bilangi apa, proses tidak akan mengkhianati hasil, kalau tidak salah Kak. Ya, Iya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau menurut saya itu adalah salah satu kalimat yang moto atau motivasi yang keliru. Yang benar itu hasil tidak akan mengkhianati proses. Makanya kan meskipun sama kata-katanya tapi posisi terbaliknya itu sudah berbeda makna begitu Kak. Kalau saya hasil tidak akan mengkhianati proses, berarti dia terfokus pada prosesnya. Jadi mau gagal ataupun sukses ataupun tercapai impiannya, tetap dia hargai setiap prosesnya. Kak, kalau biasanya kan orang upload pencapaiannya kayak dia juara satu, justru saya sangat menghargai kegagalan saya Kak. Saya biasa posting ataupun posting di story WA ataupun TikTok saya kalau saya gagal gitu. Karena itu yang selalu saya tanamkan, bahwa sekecil apapun ataupun kita gagal berapa kali pun itu adalah sebenarnya prestasi. Karena tidak semua orang bisa seperti kita ikut lomba itu, berkorban banyak demi lomba itu, meskipun kita tidak menang, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa menurut saya. jadi kegagalan tidak harus membuat kita insecure sehingga kita tidak percaya diri lagi untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Iya, Jadi kegagalan itu harus dijadikan suatu prestasi ya. Iya, Prestasi makanya bahwa jalani ya saja. betul. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada generasi muda itu. Kalau saya kembali lagi ke moto saya, jalani saja. Kenapa jalani saja? Karena dengan itu kau bisa mencintai diri kamu sendiri begitu. Mau apapun yang terjadi, pesan saya untuk mahasiswa, utamanya untuk orang-orang di luar sana, generasi muda yang katanya akan menjadi agen perubahan bangsa, amin, Allahumma amin. Kalau misalnya kita tidak bisa merubah sistem kita yang ada di Indonesia, ya mungkin bertentangan dengan pikiran kita. Kita bisa, kita sendiri yang bisa membuat perubahan terhadap sistem tersebut. Karena kalau kamu memanfaatkan potensi atau skill itu, pasti ada sesuatu perubahan yang akan terjadi. Jadi berusaha untuk menghargai setiap proses yang kamu jalani, itu Kak. Karena saya itu Kak, kayak saya itu Kak, ikut-ikut event itu tidak hanya semata ikut lomba begitu. Kalau kayak lomba esai, webinar pun saya masukkan biasanya saya masukkan ke CV Kak, kayak ikut webinar. Padahal kalau dipikir kan kayak webinar yang free atau gratis itu kan semua orang bisa akses. Kayak mungkin di mata orang-orang luar kayak ikut webinar kan itu kayak bukan mungkin pencapaian yang luar biasa, tapi menurut saya ikut-ikut webinar, ikut-ikut hal-hal kecil seperti itu, jadi peserta meskipun bukan juara atau apa, merupakan kebanggaan tersendiri dan penghargaan dan prestasi menurut saya Kak. Jadi hargai hal-hal kecil yang kamu kamu ikuti. Oke deh. Ulfi, terima kasih sudah bergabung bersama saya di training kali ini. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi seputar pengalaman Ulfi selama jadi mahasiswa. Semoga mimpi besar Ulfi untuk melakukan sesuatu yang besar, yang berdampak besar, yang berdampak bermanfaat besar terhadap masyarakat itu bisa segera terwujud. Amin. Sebelum saya tutup live streaming kita ini, satu inspirasi dari motonya Ulfi, jalani saja.
kata kunci dari jalan saja adalah hari ini kita ada satu moto yang mengatakan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saat ini kita mengalami masa kita sekarang, ke depan kita akan menjadi kenangan. Maka tinggalkanlah sejarah yang baik, karena ke depan sejarah itulah yang akan menjadi kenangan kita. Saya Hamka, pamit undur diri. Terima kasih Deulfi sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ada sampai jumpa di event-event selanjutnya Deulfi. Ketika ada momen kita bisa collab lagi. Iya. Oke deh. Sukses dan info. Amin, amin, amin. Amin.